Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal tes pendalaman materi atau TPM USDA tahap 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soalnya sudah kalian kerjakan pada pekan yang lalu hari Senin 11 Januari 2021. Baik anak-anak, silahkan kalian buka file soalnya yang ada di Google Classroom. Mulai soal pertama. Soal pertama disajikan teks atau naskah yang berjudul Emisi Pemandu Penurunan Emisi. Pertanyaannya, maksud kalimat kita semua agar turut melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas kita sehari-hari pada teks tersebut, maksudnya adalah bahwa kita semua bisa disamaartikan dengan setiap orang agar turut melakukan aksi nyata. Ini diartikan dengan berkontribusi agar emisi gas rumah kaca dapat dikurangi. Jadi nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, masih dengan teks yang sama, tujuan dari penulisan teks tersebut adalah memberitahukan bahwa aplikasi emisi dapat memandu seseorang melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi jawabannya nomor 2 adalah D. Nomor 3, masih dengan teks yang sama, pernyataan yang sesuai dengan paragraf ketiga dari teks tersebut. Dari paragraf ketiga, pernyataan yang cocok ada di kalimat terakhir, yaitu terakhir menu pantau pohon yang berisi pemantauan pohon yang ditanam melalui organisasi Mitra WRI Indonesia. Itu sama pernyataannya dengan pilihan jawaban B. Pemantauan pohon yang ditanam melalui Mitra WRI dapat dilihat di menu pantau pohon. Itu hanya dibalik ya pernyataannya. Jadi paragraf ketiga kalimat terakhir itu sama dengan pernyataan yang B, hanya struktur kalimatnya yang dibalik. Nomor 3B ya. Nomor 4. Ada kutipan teks yang berjudul Pusat Epidemi. Pertanyaannya, hal yang dibicarakan dalam paragraf pertama kutipan tersebut adalah paragraf pertama, di situ disebutkan virus flu burung H5N1 pertama kali dideteksi pada angsa di Cina tahun 1996. Itu cocok atau yang dibicarakan kalimat utamanya ada di awal, yaitu asal muasal virus flu burung H5N1 dan penyebarannya. Penyebarannya ada di kalimat berikutnya ya. Jadi nomor 4 jawabannya C. Nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam paragraf kedua teks tersebut ditunjukkan pada nomor. Hubungan pertentangan, kalian ingat ya, ditandai dengan konjungsi tetapi, tapi, akan tetapi, itu ya. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan paragraf kedua ditunjukkan pada kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 bunyinya, penyakit berikutnya yaitu SARS yang tidak hanya menjadi masalah kesehatan tetapi juga menyebabkan krisis sosial politik. Jadi di situ ada kata tetapi menyatakan hubungan pertentangan. Nomor 5 jawabannya A atau kalimat ke-1. Nomor 6. Di situ ada poster. Poster tersebut, kalimat mana yang mewakili keseluruhan isi poster? Jadi kalau dicermati, poster tersebut tidak hanya kewajiban memakai masker ya, tapi di situ di bawah juga ada juga selain itu jaga jarak saat berbicara, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun. Jadi poster itu tidak hanya perintah untuk memakai masker,
tapi juga berisi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penularan virus corona. Jadi nomor 6 jawabannya D. Nomor 7. Situasi yang mungkin muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut, yaitu jadi di situ adalah teks yang berisi memberikan pengertian apa pentingnya menyadari sebagai upaya peningkatan imunitas tubuh supaya mereka lebih disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Jadi nomor 7 yang mungkin muncul setelah masyarakat membaca teks tersebut, yaitu masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya peningkatan imunitas sehingga mereka berusaha lebih disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Jadi nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. Ringkasan isi paragraf pertama teks tersebut. Paragraf pertama pada teks tersebut yaitu adanya riset atau penelitian pada pasien COVID-19 yang sembuh menunjukkan bahwa perlindungan kekebalan tubuhnya terhadap corona turun. Jadi pasien yang sudah sembuh dari COVID itu kekebalan tubuhnya terhadap corona turun. Hal itu seperti hasil penelitian terbaru yang menunjukkan adanya penyimpangan dari hal lazim tersebut. Jadi nomor 8 jawabannya C. Nomor 9. Simpulan isi teks tersebut yang tepat adalah, jadi menyimpulkan itu tidak hanya mengambil bagian-bagian saja, tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Simpulan teks tersebut yaitu A. Pasien COVID-19 yang telah sembuh ternyata dapat terserang kembali sehingga perlu dipikirkan cara penanganan yang tepat. 9 jawabannya A. 10. Kalimat yang menyatakan opini dalam teks tersebut ditandai oleh nomor. Opini itu artinya pendapat atau penilaian terhadap suatu hal atau objek. Yang menyatakan opini itu ada di kalimat pertama atau kalimat ke-1. Pendapat bahwa pola makanan dengan bahan makanan organik itu bisa semakin meningkat seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Kalimat nomor 2 itu adalah fakta, ditandai dengan kata terbukti. Kemudian nomor 3 juga fakta. Kenyataannya daging akan menghasilkan 3,3 karbon dioksida per 2600 kilokalori. Kalimat nomor 4 itu juga kalimat fakta. Pelaku vegan atau vegetarian rata-rata menghasilkan hanya 1,5 karbon dioksida. Kemudian kalimat nomor 5 itu juga merupakan opini. Di situ dengan ditandai adanya kata menilai. Jadi penilaian opini itu adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap suatu hal. Namun tak sedikit orang yang menilai harga produk organik terlalu mahal untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi yang menyatakan opini adalah kalimat nomor 1 dan nomor 5. Soal nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa. Teks 1 terdapat konjungsi penggabungan. Konjungsi penggabungan ditandai dengan kata dan serta dengan. Kemudian teks 2 terdapat konjungsi pertentangan ditandai dengan kata tetapi, tapi, akan, tetapi. Silakan kalian cermati. Teks 1 ada kata dengan dan, teks 2 ada kata tapi. Jadi nomor 11 jawabannya D. Nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan tersebut. Teks 1 itu polanya sebab akibat. Sebab stres mengakibatkan orang menjadi secara mental mudah tersinggung, mudah marah, kemudian tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, kemudian menyebabkan
naiknya risiko beberapa penyakit. Teks 2 itu pola penyajiannya adalah penambahan. Jadi berbagai aneka rempah-rempah. Jahe mengandung anti radang, kemudian kunyit ditambah dengan kunyit itu mengatasi nyeri. Kemudian cengkeh itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi di situ ada pola penambahan. Jadi nomor 12 jawabannya A. 13. Bukti watak pengertian dalam diri tokoh aku ditandai oleh kalimat nomor 3. Di situ kalimatnya, aku menganggap perbincangan ini sebagai sesuatu hal yang ringan dan bisa kuterima alasannya. Di situ menunjukkan kalau aku memiliki watak pengertian. 13C. 14. Peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita tersebut yaitu tokoh di situ ceritanya menabung di kantor pos dengan harapan bisa cepat, tetapi kenyataannya malah lebih lama karena printer untuk memproses tabungan rusak. Jadi nomor 14, peristiwa yang dialami tokoh jawabannya adalah B. 15. Apa alasan utama tokoh tidak mau memeriksakan kakinya yang sakit? Itu alasannya karena tokoh tidak mau merepotkan ibunya untuk mencari biaya pengobatan. Itu ada di kalimat kelima. Aku tidak tega apabila harus membuat ibuku yang sudah renta membanting tulang hanya untuk kesembuhanku. Jadi mengapa tokoh tidak mau memeriksakan kakinya? Karena tokoh tidak mau merepotkan ibunya untuk mencari biaya pengobatan. Atau jawabannya nomor 15 adalah B. 16. Suasana yang dialami tokoh aku pada cerita tersebut yaitu tokoh dalam suasana malu. Di situ dibuktikan dengan kalimat ketiga. Sementara itu warna merah mulai menjalari wajahku. Jadi itu merasa wajahnya berubah menjadi merah itu karena tokohnya malu. Jadi 16 jawabannya D. 17. Maksud pernyataan bintang itu masih saja memancarkan cahayanya. Bintang itu untuk menunjukkan siswa yang terpandai masih saja memancarkan cahayanya, menunjukkan bahwa siswa yang terpandai itu mampu mempertahankan prestasinya. Nomor 17 jawabannya A. 18. Amanat kutipan cerita tersebut adalah jawabannya 18 A ya. Jangan meninggalkan jati diri ketika engkau ingin meraih keinginan. 19. Simpulan penyebab konflik dalam kutipan cerita tersebut itu konflik yang terjadi adalah tokoh merasa akhir pekannya menjadi hari yang sangat kubenci. Itu konfliknya. Penyebabnya karena apa? Karena suasana berisik di rumah dan berkurangnya perhatian Eyang Raka terhadap tokoh aku. Jadi nomor 19 jawabannya C. 20. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Teks 1 di situ menampilkan komplikasi atau adanya masalah. Di situ dibentak oleh polisi, karena Anda berjualan, maka saya bawa ke kantor polisi. Bentak seorang laki-laki berbadan tegap dengan seragam kepolisian. Di situ ada komplikasi atau masalah pada teks 1. Kemudian teks 2 menampilkan waktu kejadian. Di awal kalimat tertulis sang mentari mulai bangkit dari peraduannya. Di situ menandakan bahwa waktu kejadiannya adalah pagi menjelang siang. Jadi nomor 20 jawabannya B. 21. Prediksi atau perkiraan akhir cerita yang tepat dari teks tersebut yaitu akhirnya para tikus berhasil menggigit tali jerat perangkap hingga putus. Selamatlah burung kenari dari cengkeraman pemburu.
Burung kenari berterima kasih kepada para tikus. Ia menyesali perbuatannya selama ini. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi akhir ceritanya seperti itu, kemungkinannya atau prediksinya diakhiri dengan adanya kode atau amanat bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. 22. Kalimat yang mendukung pada teks tersebut, kita harus tahu dulu menentukan kalimat yang mendukung itu wacana atau masalah yang dibahas tentang apa. Dari teks nomor 22 itu, wacana yang dibahas adalah pelaksanaan pembelajaran daring pada saat terjadi pandemi COVID. Mana yang menyatakan mendukung kalau belajar daring? Itu ada di kalimat kelima, yaitu bunyi kalimatnya, di sisi lain ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kesehatan adalah nomor satu, sehingga mereka memilih menahan anak-anak untuk masuk sekolah. Di situ menyatakan kalau masyarakat tersebut mendukung dengan pembelajaran daring selama pandemi COVID. Jadi nomor 22 jawabannya D. 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks tersebut adalah, di kalimat sebelumnya dijelaskan monkey business atau bisnis monyet. Itu sebuah gaya bisnis yang termasuk sebagai bisnis kotor atau dirty business. Bisnis monyet monkey business itu seperti apa? Dijelaskan dalam kalimat kedua. Disebut sebagai monkey business karena cara berbisnis yang dilakukan mirip ulah monyet ketika mencuri barang atau makanan dari seseorang. Dijelaskan kalimat berikutnya. Jika Anda perhatikan, ketika monyet berhasil mencuri barang atau makanan, ia pasti akan langsung lari menjauh dari Anda. Jadi kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dari teks tersebut adalah pilihan jawaban A. 24. Cara daftar rumah belajar Kemendikbud. Nomor 1 tentu saja 3. Kunjungi situs resmi kemendikbud.go.id. Setelah mengunjungi situs, kemudian 4. Lalu pilihlah tulisan daftar untuk masuk ke halaman berikutnya. Kemudian setelah itu 1. Pilihlah tipe pengguna siswa. Setelah itu 2. Isilah biodata sesuai dengan formulir yang tersedia di laman Kemendikbud. Kemudian setelah itu 6. Jika sudah mengisi semua data yang diminta, lanjutkan dengan memilih tulisan daftar. Terakhir 5. Selanjutnya Anda sudah terdaftar di rumah belajar Kemendikbud. Jadi urutannya adalah D. 3, 4, 1, 2, 6, 5. 25. Ada kalimat langsung. Tegar berkata, pandemi membuat saya melakukan segala kegiatan dari rumah. Itu namanya kalimat langsung. Kemudian variasinya diubah menjadi kalimat tidak langsung. Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat dia ini maksudnya Tegar, melakukan segala kegiatan dari rumah. Jadi nomor 25 jawabannya A. 26. Kalimat tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Kalimat tidak efektif itu adanya kata yang berlebihan atau kata yang bermakna ganda bisa jadi. Yang tidak efektif adalah kalimat nomor 3. Di situ berbunyi karena alam tidak pernah meminta, lebih dari itu dihilangkan saja. Karena alam tidak pernah meminta manusia, itu sendiri yang telah itu juga dihilangkan saja. Jadi bunyi kalimatnya harus ada kata lebih dari dan itu sendiri yang telah dihilangkan. Itu membuat kalimat tersebut tidak efektif. Sehingga kalimat efektifnya berbunyi karena alam tidak pernah meminta manusia menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Jadi kalimat yang tidak efektif terdapat di kalimat nomor 3 atau C jawabannya. 27.
Dua kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah kata bentukan itu adalah kata yang mendapat imbuhan bisa awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran. Jadi ada kata dasar diberi imbuhan, itu namanya kata bentukan. Jika kita menelaah asal-usul bahasa Indonesia, maka kita akan bangga untuk menggunakan dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari budaya kita. Sejarah membuka mata kita bahwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan perlu proses yang panjang. Jadi 27 jawabannya C, menggunakan dan penetapan. 28. Alasan kesalahan kalimat tersebut adalah kata, silahkan kalian cermati, di situ ada dua dimakamkan dan disemaki. Dimakamkan dan disemaki itu punya fungsi yang berbeda. Dimakamkan itu sebagai awalan, penulisannya disambung. Sedangkan di sebagai kata depan itu penulisannya dipisah karena diikuti dengan kata yang menunjukkan tempat. Jadi alasan kesalahan tersebut ada pada penulisan kata dimakamkan. C ya, dimakamkan seharusnya digabung penulisannya karena di merupakan awalan. Sedangkan disemaki benar penulisannya dipisah karena itu sebagai kata depan. Karena menunjukkan tempat maka penulisannya dipisah. Jadi nomor 28 jawabannya C. 29. Alasan ketidakefektifan kalimat ketiga. Kalimat ketiga pada paragraf tersebut yaitu, kita lihat kalimat ketiga, kondisi tersebut tampak sebagai pembenaran atas pengerusakan lingkungan. Alasan ketidakefektifannya karena kalimat ketiga terdapat kata bentukan yang tidak tepat. Kata bentukan, masih ingat tadi sudah saya jelaskan, kata bentukan adalah kata yang berimbuhan. Di situ ada kata pengerusakan. Di situ penulisan pengerusakan itu tidak tepat. Dari kata dasar rusak mendapat awalan pe dan akhiran an, maka penulisannya menjadi perusakan. Jadi kalau ditulis pengerusakan itu salah. Jadi nomor 29 alasan ketidakefektifan kalimat ketiga yaitu jawabannya D, karena terdapat kata bentukan yang tidak tepat. Terakhir 30, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut ditandai dengan nomor. Kita lihat kalimat nomor 1, di situ ada kata tanda baca koma setelah kata BDR. Di situ salah. Kenapa? Karena setelah koma ada kata hubung dan. Jadi tanda koma itu tidak boleh diletakkan di sebelum kata hubung. Jadi tanda koma setelah BDR itu dihilangkan saja karena sudah ada kata dan. Kemudian nomor 2. Salah juga karena di situ hanya dua kata yang disebutkan, jadi tidak perlu tanda titik dua. Belajar dari rumah mengharuskan anak-anak menyediakan, titik duanya dihilangkan saja, anak-anak menyediakan kuota dan berbagai macam aplikasi. Jadi nomor 2, penggunaan titik dua itu juga salah. Nomor 3, kebijakan belajar dari rumah diperuntukkan buat siswa SMP se-DIY. Setelah se itu ada tanda hubung atau tanda strip, benar ya, karena diikuti dengan singkatan. DIY itu singkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi setelah se, kalau diikuti dengan singkatan atau akronim maka penulisannya harus disertai dengan tanda hubung atau tanda strip. Nomor 4, kebijakan tersebut dikeluarkan karena tadi Mas ingat ya, sebelum kata hubung tidak perlu adanya tanda baca. Karena di situ sudah ada kata hubung karena, maka tidak diperlukan tanda koma. Sehingga nomor 4 itu juga salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Itu ya anak-anak pembahasan soal tes pendalaman materi atau TPM USDA untuk bahasa Indonesia pada tahap 1.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.